Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Fajriyah. Saya dari Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung, angkatan 2019. Saya di sini akan berpresentasi mengenai proposal penelitian tugas akhir yang diajukan oleh mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bu Rinanda. Nah, untuk judul proposal penelitian saya mengambil judul dengan Rancang Bangun Game Edukasi Let's Read Kids menggunakan game engine Constructi untuk meningkatkan kemampuan membaca anak usia dini. Adapun elemen-elemen dalam judul ini, yang pertama ada untuk produknya. Produk dalam proposal penelitian ini, produknya merupakan game edukasi. Kemudian untuk teorinya, di sini saya mengambil teori dengan judul Game Engine Constructi. Ini merupakan teori dari bidang penelitian multimedia yang pernah diajarkan kepada saya. Kemudian untuk tujuan dalam judul ini merupakan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan membaca anak usia dini, dan objek dari judul penelitian ini merupakan anak usia dini atau PAUD. Nah, untuk judulnya mungkin seperti itu. Untuk bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah yang dihadapi oleh yang diambil dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah yang paragraf pertama, anak usia dini dengan umur 0 sampai 6 tahun merupakan dasar untuk perkembangan pembelajaran seumur hidupnya. Peran pendidikan di sini sangat penting untuk mempromosikan perkembangan intelektual anak yang lebih baik, khususnya anak usia dini. Bermain adalah cara alami anak-anak untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilannya, karena saat bermain mereka menggunakan banyak indera untuk menangkap dan memperoleh berbagai informasi dan membahas dan memperluas pengetahuan mereka serta belajar tentang jati dirinya. Dikutip dari Lamrani et al. 2018. Maksud dari paragraf yang pertama ini itu karena saya mengambil objek yaitu anak usia dini, maka saya harus mendeskripsikan dulu apa itu. Kenapa harus anak usia dini yang dijadikan penelitian untuk ini? Nah, di sini saya mengambil paragraf dari definisi anak usia dini dari Lamrani et al. Yang merupakan anak usia dini itu saat-saat dimana anak-anak itu aktif-aktifnya sedang bermain gitu. Jadi dia tuh hanya fokus pada apa yang menjadi dia lebih menyenangkan gitu, apa yang membuat dia menyenangkan, dan dia tidak terlalu fokus pada pendidikan, atau dia belum mau fokus untuk mengencam pendidikan sejak dini gitu. Jadi untuk anak usia dini tuh dia hanya fokus pada bermain. Nah, di sini berdasarkan definisi tersebut, kemampuan anak pada usia dini merupakan kemampuan yang sangat disayangkan jika tidak diberikan perhatian khusus pada perkembangannya. Salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan adalah kemampuan membaca yang akan selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menonton TV, untuk membaca berita, untuk membaca sekitar-sekitarnya gitu. Jadi membaca ini sangat penting untuk dikembangkan sejak dini gitu. Namun di usia anak ini, seperti tadi yang dipaparkan oleh Lamrani et al., itu di usia ini tuh anak-anak tuh terhadap pelajaran itu minatnya masih kurang. Jadi dia hanya ingin bermain dan bermain. Hal yang paling diminati oleh anak usia dini ini tuh adalah hiburan atau bermain. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, hiburan tidak lagi mengharuskan anak itu terjun ke taman bermain. Seperti yang kita tahu,
zaman kita itu sudah dipenuhi oleh teknologi. Sekarang anak-anak tidak harus pergi ke lapangan atau pergi ke taman bermain untuk melakukan permainan atau untuk bersenang-senang. Mereka bisa dengan mudah menggunakan gadget untuk bermain game atau mencari hal yang menyenangkan gitu. Mereka bisa menemukannya di dalam gadget untuk zaman sekarang. Nah, oleh karena itu menarik minat anak zaman sekarang itu diperlukan media interaktif atau multimedia seperti game. Game itu kan sudah dipandang hal yang menyenangkan atau hiburan yang menyenangkan untuk zaman sekarang gitu. Nah, oleh karena itu peran game di sini sangat penting mengingat zaman sudah mulai berevolusi gitu. Untuk semuanya memakai gadget apapun, semua orang pasti mempunyai gadget untuk zaman sekarang, tidak dapat dipungkiri gitu. Karena anak usia dini itu tingkat yang sangat, kalau misalnya dia menemukan hal baru, dia akan mempraktekkannya. Kalau misalnya hal baru tersebut sangat menyenangkan, dia akan mempraktekkannya dalam dunia nyata. Nah, kan kalau misalnya game itu kan biasanya pandangan orang tua terhadap game, apa sih game itu? Game itu malah bikin anak-anak nggak fokus pada pembelajarannya, bikin anak-anak pokoknya mah kesan negatif yang diberikan oleh orang tua terhadap game itu tidak baik, kurang baik. Maka di sini digarisbawahi untuk mengambil kesan positif tersebut dan menyenangkan tersebut. Game harus bertemakan game edukasi atau game yang sangat mendukung anak-anak untuk belajar, tapi menggunakan game gitu. Untuk mengurangi dampak negatif juga yang disalahgunakan oleh game sebagai sarana hiburan. Jadi kalau misalnya kita menggarisbawahi dengan game edukasi, mungkin kesan negatif dari orang tua itu jadi berkurang gitu. Misalnya gini, maaf ma gitu, ibu, ayah, ini game edukasi, game yang membuat kita itu mempelajari hal yang ada di game gitu. Kalau misalnya untuk anak-anak ya mungkin dia pasti bakal mengingat 1-2 hal. Kalau misalnya untuk membaca ini, dia mungkin kemampuan membacanya akan meningkat. Nah, fungsi game edukasi di sini adalah untuk menggantikan, untuk sekaligus selain menjadi hiburan, game ini merupakan sumber ilmu gitu. Nah, ada definisi game edukasi. Game edukasi merupakan sebuah permainan yang dibuat dan dirancang khusus untuk dijadikan sebuah media yang digunakan untuk mengajar orang melalui materi yang berisikan suara, teks, gambar, video, dan animasi yang pokok materinya membahas suatu subjek tertentu yang memiliki tujuan untuk dapat memperluas konsep, memberikan pemahaman yang lebih baik dari materi yang mengajarkan sebuah peristiwa sejarah maupun budaya. Jadi singkatnya game edukasi ini tuh game yang akan tentunya menyenangkan untuk dipelajari gitu, tidak membosankan, dan mungkin sangat menarik untuk dimainkan. Untuk membuat game edukasi di sini digunakanlah sebuah game engine. Tanpa game engine, game mungkin bisa, tapi tidak, menurut saya tidak, karena untuk membuat game edukasi itu diperlukan sebuah game engine. Apa itu game engine? Game engine adalah sistem yang dirancang untuk menghasilkan sebuah game atau aplikasi yang dirancang untuk menghasilkan sebuah game. Jenis game engine pun sangat beragam. Yang saya tahu ada Unity, yang sudah saya dipelajari adalah Unity dan Construct. Nah, di sini saya menggunakan Construct 3 yang
terbaru kan sebelum ini tuh ada Construct2, namun Construct2 untuk membuat game edukasi dari Construct2 itu sudah banyak, dan saya mengembangkannya menggunakan game Construct3 dengan fitur-fitur yang lebih banyak dan lebih lengkap. Construct3 merupakan game engine dengan penggunaan yang paling mudah. Cukup dengan melakukan drag and drop tanpa coding pun akan menghasilkan sebuah game yang sederhana. Nah, game engine ini cocok untuk membuat game edukasi seperti belajar membaca tersebut. Nah, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun game edukasi menggunakan Construct3. Kalau misalnya Construct2 sudah ada, jadi saya mengambil penelitian dengan menggunakan Construct3. Bagaimana cara merancang dan membangun game ini gitu di dalam Construct3. Yang kedua, bagaimana membuat game agar terlihat menyenangkan. Jadi game ini tuh gimana sih buat bisa menarik pengguna atau anak-anak untuk menggunakan game ini gitu. Nomor 3, bagaimana membuat tingkatan dalam game untuk setiap kemampuan membaca anak. Kan setiap anak itu memiliki kemampuan membaca yang berbeda-beda. Ada yang langsung mahir atau ada yang sangat pintar, ada yang situ mungkin. Nah, di sini saya merumuskan masalah, jadi bagaimana membuat tingkatan dalam game untuk setiap kemampuan membaca anak. Tingkatannya mungkin nanti saya akan buat gitu. Untuk ketiga, tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian dari game ini gitu? Tujuan penelitiannya tuh untuk mengetahui rancang bangun game edukasi menggunakan Construct3. Sangat kompatibel dengan rumusan masalah nomor 1 ya, bagaimana merancang dan membangun game edukasi. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui rancang bangun game edukasi menggunakan Construct3. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang membuat game terlihat menyenangkan untuk dimainkan. Nah, untuk menarik perhatian anak-anak itu harus bagaimana sih saya membuat ini gitu, penelitian dan game ini menjadi lebih menyenangkan. Nomor 3, bagaimana membuat tingkatan dalam game untuk setiap kemampuan membaca anak, yaitu tujuannya untuk mengetahui tahapan-tahapan anak usia dini dalam meningkatkan kemampuan membaca jika diimplementasikan dalam game edukasi. Nah, untuk mengetahui tahapan-tahapan anak usia dini dalam meningkatkan kemampuan membaca jika diimplementasikan dalam game edukasi. Kan kalau misalnya untuk menjadi guru anak usia dini, mereka akan tahu tingkatan-tingkatan atau cara menghadapi anak-anak kalau misalnya dengan kemampuan membaca yang berbeda-beda. Nah, di game ini tuh akan dirancang untuk mengetahui tahapan-tahapan anak usia dini dalam meningkatkan kemampuan membaca jika diimplementasikan dalam game edukasi. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana edukasi yang menyenangkan dan mudah dipahami. Yang kedua, mempermudah anak usia dini dalam meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama, sebagai sarana edukasi yang menyenangkan dan mudah dipahami. Tentunya kalau misalnya game edukasi itu akan dirancang sederhana mungkin agar lebih dipahami dan sangat menyenangkan untuk dimainkan terutama oleh anak usia dini gitu. Yang kedua, mempermudah anak usia dini dalam meningkatkan kemampuan membaca. Maksudnya, anak usia dini kan mungkin kalau misalnya dengan manual oleh guru-gurunya, namun perlu kesabaran dan berbeda-beda gitu caranya. Mungkin dengan menggunakan game edukasi ini tuh anak usia dini meningkatkan kemampuan membacanya dengan mudah gitu, mempermudah si guru. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan gadget pada anak usia dini. Jadi si anak itu akan diarahkan untuk menggunakan game ini gitu untuk dia mencari hiburan atau sekedar bosan untuk
menghilangkan rasa bosan, game ini juga bisa untuk sebagai sehari-hari gitu, maksimalkan penggunaan gadget. Jadi gadget ini tuh sangat maksimal jika digunakan sebagai sarana edukasi dengan bertemakan game gitu. Yang keempat, mempermudah pengajar dalam memberikan materi membaca. Ya tentu saja kalau misalnya ini digunakan oleh pengajar, ini sangat bermanfaat gitu untuk pengajar, sangat memudahkan pengajar anak usia dini. Nah, ya mungkin dari saya cukup sekian, tapi ada tambahannya untuk gimana sih game ini tuh, kan kalau misalnya dalam game itu harus fun dan harus terus-terusan digunakan. Nah, kalau misalnya gini, kalau anak sudah bisa membaca, game ini mau gimana kan, mau ditelantarkan atau ya sudah, kalau misalnya game anak udah bisa membaca, ya udah game uninstall aja. Mungkin dari saya, karena saya bertujuan untuk membuat game ini tuh untuk sebuah PAUD dekat rumah saya. Jadi si game ini tuh akan terus-terusan dipakai oleh pengajar yang ada di sana. Jadi game ini tidak mungkin untuk anak usia dininya akan berhenti, tapi untuk pengajar tidak akan berhenti. Pengajar akan senantiasa memberikan atau memberikan game edukasi ini kepada setiap anak setiap tahunnya yang terus masuk dan berulang-ulang. Jadi game ini akan terus berulang-ulang digunakan dan sangat bermanfaat. Untuk daftar pustakanya, saya menggunakan Mendeley dengan cara seperti ini. Di sini ada insert bibliografi. Udah ada ini. Saya menggunakan daftar pustaka dari Mendeley untuk membuatnya. Daftar pustaka yang pertama ada dari Lamrani, Abelage yang ini pengertian anak usia dini. Kemudian yang pengertian game edukasi saya mengambil dari Supriyadi S 2018 dengan judul Rancang Bangun Game Edukasi Menggunakan Huruf Hijaiyah dengan game Engine Constructo. Nah, saya mengembangkannya menjadi Constructi. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata, mohon dimaklumi, atau bisa memberi kritik kepada saya jika banyak kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.